Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian Banyumas menjadi Wedana Bupati Kasepuhan dan Kanoman ini tentu saja diikuti dengan pindahnya pejabat Ngabei Sokaraja. Jadi Ngabei Sokaraja ini juga merupakan Ngabei Pasir Kertawibawa yang berada di sebelah timur, yaitu Sokaraja. Jadi pembagian itu terjadi ya sejak tahun 1791. Nah, sehingga Mertadirja I ini menjadi pejabat Ngabei Sokaraja atau Ngabei Pasir Kertawibawa yang ada di Sokaraja. Itu sejak tahun 1791 sampai 1831. Jadi ini merupakan pengaruh ya dari Ngabei Sokaraja. Jadi Ngabei Sokaraja karena diangkat sebagai Wedana Bupati Kanoman Banyumas, maka dia dengan terpaksa pula pindah ke kota Banyumas ya pada tahun 1831. Nah, di situ ya kalau dilihat dari pembagian wilayah ya atau kekuasaan, memang di sini ada semacam politik belah bambu yang sering dikatakan gitu ya. Jadi politik itu menggambarkan pemecahan dari suatu daerah gitu ya. Terutama yang kemudian satu daerah dibagi dua. Nah, khusus untuk Pasir Kertawibawa yang ada di Sokaraja ini sebenarnya berhadapan dengan Ngabei Pasir Kertawibawa yang ada di Purwakerta. Jadi pejabatnya juga Raden Ngabei gitu ya. Jadi Sokaraja dan Purwakerta itu merupakan pembagian dua itu. Nah, yang menjadi Ngabei di Sokaraja adalah Raden Ngabei Bratadimeja. Jadi Bratadimeja ini adalah anak dari Mertadirja I yang menjadi Wedana Bupati Kanoman. Jadi pada zaman dulu tentu anak dan ayah dalam birokrasi seringkali bersama-sama gitu ya, menopang satu kekuasaan gitu ya. Nah, kemudian wilayah Wedana Bupati Kanoman juga Purbalingga. Jadi Purbalingga ini disetarakan dengan Adireja. Jadi Adireja itu dikuasakan oleh Temenggung Kliwon Dipayudha IV, maka Purbalingga ini juga Temenggung Kliwon Dipakusuma I. Jadi pejabatnya disetarakan ya. Jadi Adireja dan Purbalingga ini kelihatannya pejabatnya mempunyai pangkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lainnya seperti tadi Adipala ya, kemudian Pak Purwakerta, Panjer, kemudian Banjarnegara. Nah, pada wilayah Wedana Kanoman juga ada pejabat yang berkuasa di Panjer Separu. Jadi pejabat di Panjer Separu itu misalnya dijabat oleh Raden Ngabei Sumadirja. Nah, Sumadirja ini adalah putra dari Raden Temenggung Arung Binang yang kedua. Ya, jadi ini merupakan pecahan Panjer. Ya, jadi Panjer ada Panjer miliknya Kasepuhan, ada Panjer milik Kanoman. Nah, kemudian juga Banjarnegara tadi. Banjarnegara juga dibagi menjadi dua. Ya. Nah, sedangkan
ngabei di bawah Medana Kanoman ini adalah Raden Ngabei Mangun Yuda III. Jadi ini yang menurut ya naskah-naskah kuno ini sebagai pejabat turun-temurun ya dari pejabat sebelumnya. Jadi ada beberapa generasi yang turun-temurun ya yang berkuasa di Banjarnegara. Jadi di sini memang terjadi politik belah bambu supaya di Banyumas tidak bisa dibangun gitu ya kebersamaan atau persatuan, sehingga kalau bersatu sangat ditakuti kalau pada suatu saat akan melakukan pemberontakan atau melakukan gerakan separatisme yang tentu saja hal itu akan merugikan keraton, terutama keraton Kasunanan Surakarta. Ya, terutama setelah peristiwa perjanjian Giyanti, karena ada palihan nagari yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya politik belah bambu ini memang seolah-olah dihadapkan ya antara Medana Bupati Kasepuhan dengan Medana Bupati Kanoman yang bertempat di kota yang sama. Jadi Banyumas menjadi ibu kota bersama bagi pejabat Medana Bupati Kasepuhan maupun Medana Bupati Kanoman. Nah, inilah yang kemudian seolah-olah mereka harus berhadapan-hadapan, kemudian Purwakerta berhadapan dengan Sokaraja, kemudian Panjer juga dibelah menjadi dua, Banjar juga dibelah menjadi dua. Jadi yang agak jauh yaitu Purbalingga dengan Adipala, ya, tapi di Adireja itu memang kelihatannya ada semacam hubungan psikologis yang kurang bagus ya, karena Dipayuda IV yang tadinya merupakan pejabat salah satu ngabei di Purbalingga dipindahkan jauh ke Adireja. Jadi pemindahan ini rupanya diperhitungkan karena Dipayuda IV ini adalah cucu dari Dipayuda I yang kemudian karena ketika Dipayuda I wafat, putra-putranya belum ada yang bisa menggantikan kedudukannya. Nah, sehingga kemudian diambil alih oleh keturunan yang lain. Jadi di situ muncul Dipayuda III yang merupakan keturunan dari Demang Panggendolan, yaitu Kiai Arsantaka. Jadi kelihatannya memang keturunan Dipayuda I, yaitu Dipayuda IV, sebenarnya ingin menjadi pejabat di Purbalingga. Tetapi tampaknya karena sudah dikuasai oleh keturunan Dipayuda yang ketiga, maka nanti setelah Karsenan Banyumas dibentuk, Dipayuda IV nanti akan dijadikan Bupati Banjarnegara dengan gelar Raden Temenggung Dipayuda IV, ya, dipindahkan dari Adireja ke Banjarnegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.